Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Ya, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai saluran kabel tegangan tinggi dan saluran kabel laut. Ya, barangkali di antara teman-teman belum ada yang paham atau ada yang lupa, kurang paham. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya secara umumnya. Ya, daripada diantara kalian masih pada bingung atau nyari-nyari sana sini nggak ketemu, langsung aja kita bahas. Saluran kabel tegangan tinggi atau biasa disebut SKTT dan saluran kabel laut atau yang disebut SKLT. Berdasarkan material dielektriknya, kabel tegangan tinggi ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama kabel minyak dan yang kedua kabel kering atau disebut XLPE. Berikut merupakan komponen dan sistem fungsi dari kabel minyak, yaitu yang pertama subsistem penyaluran arus atau current carrying, yaitu fungsi dari sub ini adalah sebagai media penyalur arus dalam sistem tenaga kabel. Adapun komponennya seperti konduktor, terminasi, dan juga sambungan. Yang pertama konduktor. Konduktor merupakan media di mana arus mengalir. Ya, itu biasanya digunakan yaitu tembaga dan aluminium. Yang kedua, terminasi. Komponen yang merupakan sambungan kabel menuju peralatan lain. Dan yang ketiga adalah sambungan atau jointing, yaitu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama sambungan lurus dan sambungan henti. Adapun material pada join atau sambungan ini terdiri dari yang pertama konektor, yang kedua pipa atau oil duct, yang ketiga isolasi kertas, yang keempat semikonduktor, yang kelima screen, yang keenam selongsong, dan yang terakhir insulate joint. Yang kedua, subsistem isolasi. Pada umumnya, bagian-bagian konduktif dari suatu peralatan haruslah aman bagi pengguna atau pemakainya. Untuk itu, pada bagian ini dilapisi bahan isolasi. Adapun jenis-jenis bahan isolasi, yaitu yang pertama isolasi padat dan yang kedua isolasi cair. Yang pertama isolasi padat. Isolasi padat terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama kertas, kedua bushing, ketiga heatshrink, kompon, dan yang terakhir minyak isolasi kabel. Adapun komponen dari kabel minyak yang ketiga adalah pelindung mekanik. Karena penempatan kabel di dalam tanah atau laut, maka dibutuhkan pelindung, yaitu pelindungnya dilengkapi oleh lead sheet, bedding, armor rod, black PA, flank sealing end, mekanik struktur, outer case, joint box, kabel duct, dan jembatan kabel. Komponen keempat dari kabel minyak yaitu subsistem pelindung elektrik. Subsistem pelindung elektrik itu dibagi menjadi tiga, yaitu electrostatic screen, yang kedua sistem pentanahan, dan yang terakhir adalah kabel koaksial. Yang pertama adalah electrostatic screen. Electrostatic screen ini dipasang pada konduktor dan isolasi kabel. Electrostatic screen ini berguna untuk mendistribusikan stres elektrik pada kabel secara radial. Hal ini untuk menghindari timbulnya stres secara longitudinal dan
konsentrasi pada permukaan yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi. Yang kedua, sistem pentanahan. Komponen-komponen pada sistem pentanahan yaitu meliputi pertama, selubung logam, yang kedua, pisau pentanahan, yang ketiga, kompon, yang keempat, isolator support, dan yang terakhir, arrester atau pentanahan. Berikut merupakan beberapa jenis pentanahan. Yang pertama pada sistem 3 fasa, itu yang kedua penggabungan selubung logam, yang ketiga konstruksi solid bonding, yang keempat sheet cross bonding, kelima transposisi cross bonding, yang selanjutnya silang selubung, dan yang ketiga kabel koaksial. Kabel koaksial ini berfungsi sebagai minor section yang terangkai menjadi major section. Diperlukan kabel penghubung yang didesain khusus. Dan komponen yang kelima pada kabel minyak yaitu subsistem pendingin. Subsistem pendingin berfungsi sebagai pendingin konduktor dalam mentransfer daya minyak yang bersirkulasi melalui pipa minyak. Dalam hal ini digunakan sebagai media penyerap panas. Adapun komponen-komponen pendingin yaitu yang pertama minyak, yang kedua kanal minyak, yang ketiga tangki. Adapun jenis-jenis tangki yaitu tangki tegangan rendah atau menengah, yang kedua tangki tekanan tinggi, dan yang terakhir adalah pipa minyak. Komponen yang keenam adalah subsistem pengaman kabel. Subsistem pengaman kabel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama manometer yang berfungsi sebagai alat ukur, yang kedua pilot kabel merupakan instalasi yang digunakan dalam kabel-kabel pengaman, yang ketiga arrester system atau kotak hubung yang digunakan sebagai tahanan linier yang mempunyai tahanan tinggi pada kondisi normal dan mengharuskan arus yang kecil. Yang keempat, tank chamber. Komponen yang ketujuh adalah subsistem sarana pendukung, yaitu misalnya pagar, patok dan rambu, dan rumah tangki. Ya, di atas kan kita sudah menjelaskan tentang kabel minyak. Sekarang kabel XLPE. Karakter dari kabel ini yaitu ada 4 jenis. Yang pertama karakteristik thermal, yaitu karena menggunakan cross linking, kabel ini adalah material yang tahan panas. Yang kedua tidak dapat meleleh seperti polietilen, tetapi terurai dan membentuk karbon jika terbuka pada waktu yang lama di atas suhu 300 derajat Celcius. Dan yang terakhir, suhu konduktor ini diizinkan pada waktu terjadi hubung singkat selama 1 detik adalah 250 derajat Celcius. Pada beban kontinu suhunya yaitu 90 derajat Celcius. Yang kedua, karakteristik elektris SLPE. Yang pertama, sifat listrik yang dari kabel ini adalah tidak berubah selama proses cross-linking. Yang kedua, rugi dielektrik dari kabel ini lebih kecil dibandingkan dengan PVC atau kabel isi minyak. Yang ketiga, kabel ini cocok untuk rute kabel yang panjang dan tegangannya tinggi. Dan bila rugi-rugi listrik menjadi bahan pertimbangan. Sedangkan karakter mekanisnya yaitu polietilen, yaitu mempunyai sifat mekanik yang baik. Dan yang kedua, karena sifat mekaniknya yang baik, maka waktu yang dia akan datang, kabel ini akan banyak digunakan pada kabel konvensional. Selanjutnya, karakteristik kimia.
Ketahanan cross linking dari molekul ini, kabel ini lebih baik daripada kabel PE atau PVC maupun kabel minyak yang mempunyai kerugian yang jelas. Yang kedua, penggunaan kabel ini pada kabel tegangan rendah. Selanjutnya, pedoman pemeliharaan kabel SKTT dan kabel SKLT. Adapun efektivitas dan efisiensi kegiatan pemeliharaannya, yaitu yang pertama peningkatan reliability, availability, efisiensi, perpanjangan umur, perpanjangan interval overhaul, atau pengurangan risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan pada kabel-kabel tersebut. Yang selanjutnya peningkatan safety, pengurangan lama waktu padam, waktu pemulihan yang efektif, dan juga biaya pemeliharaan yang efisien. Adapun jenis-jenis pemeliharaannya yang dilakukan adalah yang pertama preventif. Preventif ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan, yaitu untuk mencegah, jadi sebelum terjadinya kerusakan, dan untuk mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai dengan umur teknisnya. Adapun preventif ini berpedoman pada instruktur manual dari pabrik atau standar-standar yang ada, misalnya IEC, IEEE, ANSI, dan lain-lain. Yang selanjutnya berpedoman pada pengalaman serta observasi atau pengamatan operasi di lapangan. Yang kedua, pemeliharaan rutin atau routine maintenance. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara periodik atau berkala dengan melakukan inspeksi dan pengujian. Fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kelainan atau kegagalan pada peralatan. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan rutin ini terdiri dari yang pertama, pemeliharaan harian, yang kedua, pemeliharaan bulanan, yang ketiga, mingguan, keempat, pemeliharaan 3 bulanan, kelima, pemeliharaan tahunan, dan keenam, pemeliharaan 2 tahunan. Dalam melaksanakan pemeliharaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu in-service visual inspection, yaitu melakukan pemantauan, dan yang kedua shutdown function check, yaitu pengujian secara berkala. Ya, selanjutnya adalah predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa terhadap hasil pemeliharaan untuk memprediksi kondisi dan gejala yang kerusakan secara dini. Adapun ruang lingkup predictive maintenance yaitu yang pertama in-service measurement, yaitu merupakan pengujian yang dilakukan saat peralatan operasi atau bertegangan. Yaitu bentuk pengujian ini yang pertama termovisi, yang kedua detektor inframerah, yang ketiga termografi, dan yang terakhir pengujian corona. Yang kedua shutdown testing measurement adalah pengujian yang dilakukan saat peralatan tidak operasi atau padam. Pengujian ini meliputi yang pertama pengukuran tahanan isolasi pada kabel pilot, corrosion covering, dan CCPU atau cable covering protection unit. Pengujian ini berisikan penjelasan tentang pengukuran tahanan isolasi, yang kedua tentang pengukuran HV test. Yang selanjutnya pemeliharaan pasca gangguan, yaitu merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan setelah peralatan mengalami gangguan untuk mengetahui sumber gangguan dan tindak lanjut pemeliharaan yang harus dilakukan. Misal, 1. Kebocoran minyak, yaitu kebocoran minyak kecil maupun kebocoran minyak besar.
Selanjutnya, corrective maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan ketika peralatan mengalami kelainan pada saat menjalankan fungsinya atau kerusakan, dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau perbaikan, repair, ataupun melakukan penggantian atau replace. Di dalam pelaksanaannya, corrective maintenance dibagi menjadi dua. Yang pertama, planned maupun unplanned. Contoh dari kegiatan corrective maintenance yaitu yang pertama perbaikan kebocoran minyak, yang kedua perbaikan PA atau PVC oversheet, dan yang ketiga penggantian kabel yang rusak. Kegiatan pengujian ini meliputi pengujian tahanan isolasi, pengujian tahanan DC dan konduktor, pengujian oversheet, tes tegangan tinggi, ataupun pengujian aliran minyak. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang saluran kabel tegangan tinggi dan saluran kabel lautnya. Apabila di antara teman-teman ada yang belum paham, kurang jelas, atau ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a